Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfa Heni Nursita. Saya dari Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas TB Global Mulia Cikarang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu seni tari. Seni tari adalah bentuk suatu seni yang diekspresikan melalui gerakan tubuh yang berirama dan teratur, seringkali diiringi oleh musik. Tarian yang dibawakan bisa menggambarkan ekspresi jiwa dari sebuah cerita yang akan disampaikan. Kebanyakan tarian itu memiliki suatu cerita di dalam tarian tersebut. Ada filosofi tertentu yang ingin disampaikan melalui jiwa yang diiringi oleh musik, sehingga audiensi bisa melihat apa pesan dari tari tersebut. Tujuan dari tari yang tadi saya sampaikan untuk menyampaikan perasaan, cerita, atau budaya melalui gerakan. Ada beberapa unsur-unsur tari. Yang pertama ada gerak, yang kedua ruang, ketiga waktu, dan yang keempat ada tenaga. Unsur tari yang pertama yakni gerak. Gerak merupakan kombinasi gerakan tubuh yang mengandung makna estetika. Gerakan yang disampaikan dengan yang disebut dengan keluasan itu membuat cerita itu tuh bisa dilihat oleh khalayak umum sebagai keindahan. Yang kedua, ruang. Ruang adalah area tempat penari bergerak, bisa melingkar, diagonal, atau lurus. Kalau ruang bisa disebut dengan pola lantai. Pola lantai itu yang menggambarkan bagaimana kita bisa menguasai panggung agar audiensu itu tidak bosan. Penari itu tidak berdiri hanya di satu tempat saja. Yang ketiga itu ada waktu. Waktu merupakan durasi dan ritme yang diikuti dalam setiap gerakan. Dalam sebuah tari itu pasti ada ketukan. Ketukan itu merupakan waktu bagaimana kita bisa menyamakan gerakan dan dengan ritme musik tarian tersebut. Jadi biar kita pada saat menari itu, gerakan yang kita tarikan dengan musik itu tidak berbanding terbalik. Jadi bisa selaras, sejalan, satu ritme. Jadi penonton itu juga bisa merasakan bagaimana alunan musik dan gerakan yang kita tarikan. Dan yang keempat ada tenaga. Tenaga merupakan intensitas atau kekuatan yang digunakan saat menari. Jadi tarian itu tuh ada tarian lembut, ada tarian gagahan, seperti itu. Kalau kita menarikan gagahan ya tenaga yang kita keluarkan itu ekstra ya, ekstra, dan itu pasti yang harus semangat. Untuk tarian lembut seperti gambyong, golek itu tarian yang tidak memerlukan tenaga ekstra. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tari. Yang pertama ada tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang diwariskan secara turun-menurun dan mencerminkan budaya daerah tertentu. Nah, untuk tari tradisional ini mayoritas tariannya tidak boleh diubah. Beda seperti tari kreasi. Nanti kita jelaskan untuk tari kreasi. Tari tradisional seperti contoh tari gambyong PKJT itu tidak boleh diubah sama sekali, sudah paten. Untuk kostumnya pun tari gambyong PKJT itu tidak boleh diubah. Seperti sanggul itu tidak boleh. Kalau untuk kostum mungkin
semakin kemajuan zamannya kita semakin sopan ya, pemakaiannya tertutup itu masih boleh. Untuk yang kedua, tari modern. Tari modern merupakan tarian yang berkembang sesuai dengan zaman dan berpengaruh globalisasi. Contoh hip hop, contemporary dance seperti itu. Yang ketiga ada tari kreasi. Tari kreasi merupakan gabungan antara tarian tradisional dan tari modern. Seringkali dimodifikasi sesuai aktivitas geografer. Nah, yang saya sebutkan tadi beda sekali tari kreasi dengan tari tradisional. Namun tari tradisional juga masih ada yang boleh diubah-ubah. Tari tradisional itu contohnya seperti kuda lumping, terus tari keca, itu tari tradisional. Yang ada banyak tari tradisional yang digabungkan oleh tari kreasi. Ada perubahan. Itu boleh, tapi ada beberapa juga tarian yang tidak boleh diubah seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada fungsi seni tari. Fungsi tari itu ada beberapa macam, ada sebagai upacara adat dan religi. Tarian sebagai dalam ritual keagamaan atau adat tertentu, contoh tari Bedaya di Yogyakarta. Tarian juga sebagai hiburan, tarian yang ditampilkan untuk kesenangan penonton, contoh pertunjukan tari modern atau festival. Yang ketiga, tarian sebagai pendidikan. Tari sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada contoh tari tradisional. Nah, ini ada tari piring, tari Dayak, dan tari saman. Ada pula contoh kostum. Kostum, kita lanjut ke kostum dan properti tari. Kostum merupakan mencerminkan asal-usul budaya tarian tersebut. Misalnya, kostum tari pendet berwarna cerah dengan ornamen bunga. Kostum sebagai pelengkap pada saat kita menarikan tari di sebuah pentas. Kostum itu sebagai pelengkap keindahan pada saat kita menari. Untuk identitas tari tersebut juga bisa. Misalkan untuk tari saman. Tari saman itu identik dengan kain songket. Kain songket dan tariannya menggunakan hijab. Untuk tari gambyong itu biasanya menggunakan ronce melati. Bajunya dengan dodotan. Sanggulnya dengan sanggul Jawa menggunakan pentul. Pentul itu yang sering dipakai pada pengantin yang goyang-goyang itu. Selanjutnya ada properti. Properti juga sebagai pelengkap tarian. Properti merupakan alat-alat yang digunakan saat menari seperti kipas pada tari lenggong atau payung pada tari payung. Properti itu sebagai pelengkap. Sama juga untuk mencerminkan apa sih tarian itu. Tari lilin menggunakan lilin, tari piring menggunakan piring, seperti itu. Oke, selanjutnya perkembangan seni tari di era modern. Perkembangan menurut globalisasi memunculkan tarian-tarian dengan pengaruh dari budaya luar seperti K-pop dan hip-hop. Ada pula tari kolaborasi. Banyak koreografer menggabungkan unsur tari tradisional dan modern dalam satu pertunjukan untuk menciptakan inovasi baru. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama, seni tari adalah bentuk ekspresi budaya yang berharga dan kaya makna. Kita sebagai warga Indonesia, warga tanah air, kita harus tetap selalu melestarikan budaya kita agar pengaruh globalisasi, pengaruh luar negeri itu tidak berpengaruh pada budaya kita.
kita harus tetap selalu melestarikan budaya kita, terutama seni tari. Tarian memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, adat, dan hiburan masyarakat. Yang ketiga, ada pelestarian tarian tradisional penting di tengah perkembangan tarian modern. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan apa itu tari, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.